Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, khinal kiram, imam kita Kiai Haji Ahyani Al-Gabani, hadratul mukarramun wal muhtaramun, ketua safari khinal kiram Kiai Haji Ahmad, kemudian struktur organisasi safari, bendahara, sekretaris, dan jajarannya yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati yaitu tokoh kita Abah Haji Cecep Miharja SIV dan wakilnya, insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau sehat badannya, panjang umurnya, berkah umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati Bapak Camat Supriyadi SSTP MIV, alhamdulillah beliau akan hadir, masih di jalan ya, insyaallah masih di perjalanan. Kemudian yang kami hormati Kades Pasir Gadung Pak Didin SIV, kemudian Sahibul Ma'had Pondok Pesantren Darul Mubtadiin Kiai Nur Hadi, hadirin jamaah, para asatid, para kiai ajengan, tokoh masyarakat yang hadir di dalam tempat ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang thalibul ilmi dan mengamalkannya ilmu yang kita kaji, amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW memberikan nasihat mudah kepada kita, idza marartum biryadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilaqu dzikri wa qala ata'un al-dzikri wa hiya majalisul halal haram, kaifa tabi'u, kaifa tasihu, kaifa tastari, kaifa tasumu, kaifa tahuju, kaifa tankihu, kaifa tutlaqu. Rasulullah SAW memberikan nasihat itu kepada kita, ketiga, kalian wahai umatku ya, meliwat taman-taman surga. Rasul berkata, para tahu mampirlah, hinggaplah ke tempat ini. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, apa Rasul taman-taman surga? Kemudian Rasul menjawab, majalis dzikri hilaqud dzikri. Jadi Imam Matum mengatakan majlis-majlis dzikir, kemudian majlis perkumpulan membahas tentang halal, haram, bagaimana cara jual beli, bagaimana sholat, puasa, dan lain-lainnya. Alhamdulillah kita semua kumpul di dalam majlis dzikir, yaitu majlisnya Riyadul Jannah, teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah, nikmat sehat panjang umur ya, dan insyaallah nikmat iman dan Islam yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Afuju bihi yaumul ma'ad, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat kumpul dalam tempat ini. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita tulul makhluqat wa abdul mawjudat habibana wa syafi'ana wa maulana qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat tabi'in tabi'in. Mudah-mudahan kita umatnya kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, dan kita yang hidup di alam dunia ini istiqamah melaksanakan sunnahnya dan istiqamah bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mengkaji hari ini insyaallah bab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadal kitab nafa'ana bi ulumihi wa midana bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Paslun tawi iki iku seji pasal. Paslun adapun ini itu satu pasal. Wasara itu wujubil jum'ah sab'atu asya'a. Lan atau dan utawi pirang-pirang syarat wajib jum'ah sab'atu asya'a iku 7 pirang-pirang perkara. Al-Islamu yaitu Islam. Al-Islamu rupani Islam. Al-Islamu satu Islam. Wal bulugu dan yang kedua balik. Wal aklu dan yang ketiga berakal. Wahadihi surutun aydan liguril jum'ati minas sholawati. Wahadihi dan utawi iki-iki Islam bulug dan akal. Surutun itu pirang-pirang syarat. Aydan halemaning. Aydan lagi ligairil jum'ati kedua selain jum'ah pada selain jum'ah minas sholati saking pirang-pirang sholat kang lain wal huriyatu dan yang keempat merdeka wa dhukuriyatu dan yang kelima laki-laki pirang-pirang laki-laki wasihatu dan keenam sehat wal istitonatu dan yang ketujuh penduduk asli atau bertempat tinggal. Fala tajibul jum'atu ala kafirin asliin maka orang nana wajib apa jum'ah ala kafirin asliin atas kafir kang bangsa asli wasobiin dan anak kecil wa majnunin dan orang gila lemedan warakikin dan abid wa unsa dan wedon wa maridin dan uang kang sakit wa nahwihi dan seumpamanya marid wa musafirin dan orang kang musafir orang yang bepergian. Wasara itu sihati fi'liha salah satun utawi pirang-pirang syarat sah fi'liha melakukan fi'liha mengerjakan solat salah satun ikut 3. Al awalu darul iqamah utawi kang awal ikut darul iqamah daerah penduduk atau tempat tinggal. Alladhi yastatinuha kang bertempat tinggal yasi ha ing alati al adadul mujammiuna siapa adat atau bilangan al mujammiuna wong kang ngalakukeun salat Jumat sawaun iku pada fi dalika ing dalam mengkono-mengkono darul iqamah al mudunu utawi pirang-pirang kota wal qura dan pirang-pirang desa atau kampung allati tutakhadu watonan allati kang tutakhadu den damel atau den jadikan ya si alati watonan ing tempat tinggal atau ing umah. Wa abaral musannif andalika biqalihi wa abara dan wis memberikan ibarat atau wa abara dan mengungkapkan al musannifu siapa musannif andalika saking darul iqamah biqali kalawan ucapan musannif antakunal baladu misron kanatil baladu au qaryatan antakuna yaitu atau nyatanya atau rupanya ada al baladu apa negeri atau apa tempat tinggal misron iku kota kanat ada al baladu apa negeri au qaryatan atau kampung wasani ayakunal adadu fi jamatil jum'ah dan utawi kang kedua ayakuna iku yang tak ada al adadu apa bilangan fi jamatil jum'ah ing dalam jamaah salat jum'ah arba'ina rajulan iku 40 rajulan laki-laki min ahlil jum'ati saking ahli jum'ah. Wahum dan utai ahli jum'ah al mukallafuna iku wong mukallaf kabeh ay akil balik ay akilun balikun ad-dukuratu kang laki-laki al ahroru kang merdeka al mustautinuna kang bertempat tinggal atau kang jadi ahli penduduk asli bihaisu layat anuna amma istautanuhu bihaisu kalau sekira-kira layat anuna orang nana ngalih pindah orang nana ngalih tempat atau orang yang berpindah ya mukallafun amma saking barang istautunu kang bertempat tinggal ya ahli jumah wa ing ma syitaan ing dalam musim hujan wala syepan dan orangna musim kemarau illa li hajatin kecuali ada hajat atau kebutuhan. Salisu dan utawi kang kaping 3 yang utawi kang kaping 3 ayakuna iku yang tak ada al waktu bakian apa waktu solat bakian iku kang tetap bahwa dan utai waktu bakian ad-duhru waktu duhri iku waktu solat duhur fa yustaratu an taqamal jum'atu kulluha fil waqti maka dan syaratkan antaku apa yang telah terjadi jatuh terjadi al jum'atu apa solat Jumat kulluha seluruh solat Jumat fil waqti
di dalam waktu dhuhur. Falau daqa waktu dhuhri anha bi alam yabqa minhu ma la yasuha alladzi la budda minhu fiha min khutbataiha wa ruk'ataiha sulyat dhuhron. Walau daqa waktu dhuhri lamun sempit apa waktu dhuhur anda saking Jum'ah bi alam yabqa kalan orang tersisa minhu saking waktu ma apa barang la yaswa kang orang nana muat yasimma alladzi ingkang labuda ora kudu ora iku mawjud minhu saking alladzi biha ing dalam Jum'ah min khutbatiha nyatanya saking dua khutbah Jum'ah wa rakaatiha dan dua rakaat Jum'ah suliat maka dan lakukannya si Jum'ah dhuhron ing salat dhuhur. Fa in harajal waktu maka lamun keluar atau waktu dhuhur au adimati syurutu atau tidak ada asyurut apa pirang-pirang syarat ai jami'u waktu dhuhri tegasna seluruh waktu dhuhur yakinan hal yakin au donan atau sangkaan wa hum hal utawi si ahlul Jum'ah fiha iku ing dalam Jum'ah suliat maka dan lakukannya si Jum'ah dhuhron ing dhuhur binaan karena neruskan alama fuila atas barang kang den gawe ya sima minha saking Jum'ah wafatatil Jum'atu dan porot atau terlewati apa Jum'ah sawaun iku pada adraku utawi entah nemu ya ahli Jum'ah mina saking Jum'ah rakaatan ing surakaat amla atau rana walau syakula namun mamang ya ahli Jum'ah fi huruji waktiha ing dalam keluar waktu ni Jum'ah wahum hale lahum dan utawi si ahli Jum'ah fiha iku ing dalam Jum'ah atimu maka nyempurnakan ya ahli Jum'ah ha ing Jum'ah Jum'atan ing Jum'ah ala sahih ngatasé kal kang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal berikutnya ulama menjelaskan tentang wasara itu wujubil Jum'ah sab'atu asya'a syarat wajib melaksanakan sholat Jum'ah sab'atu asya'a itu ada 7 perkara. Al-Islamu pertama Islam, wal bulugu dan yang kedua balik, wal aklu dan yang ketiga berakal. Satu Islam, kedua balik, yang ketiga berakal. Itu syarat wajibnya Jum'ah. Wahadihi ini Islam bulug akal itu surutun menjadi syarat aidon menjadi syarat lagi ligul Jum'ati pada selain Jum'ah minas sholawati dari solat-solat yang lain. Jadi bukan di solat Jum'ah aja Islam balik menjadi syarat untuk sholat Jumat, tetapi di dalam sholat lain pun Islam balik itu menjadi syarat wajibnya sholat. Seperti mana di dalam bab sholat ada arkanus sholat, ada mubtilatus sholat, ada surutus sholat, ada wajibus sholat, ada mubtilatus sholat. Di dalam wajibnya sholat itu ada 3 berat. Satu Islam wajibnya sholat, syarat wajibnya sholat satu Islam, yang kedua balik dan yang ketiga berakal. Jadi hadihi surutun Islam balik akal itu menjadikan syarat aidon lagi lighairi Jum'ah pada selain Jum'ah mana minas sholati dari sholat yang lain. Wajibnya sholat Islam balik dan akal itu menjadi syarat untuk wajibnya sholat. Wal huriyatu yang keempat syarat wajibnya Jum'ah adalah huriyah merdeka. Wa dzukuriyatu dan yang kelima dzukuriyatu laki-laki. Wasihatu dan yang ke-6 sehat wal istitonatu yang ke-7 adalah istitonah bertempat tinggal atau menjadi penduduk asli situ. Itu syarat wajibnya sholat. Jadi kembali back to basic kepada atas bahwa syarat wajibnya sholat ada 7. Pertama Islam. Fala tajibul Jum'ah ala kafirin asliin, maka tidak wajib melaksanakan Jum'ah atas kafir bangsa asli. Orang tuanya kafir, ibunya kafir, anaknya pun jadi kafir, maka kafir asli. Kemudian tidak wajib mengqadha ketika masuk Islam. Dan wajib mengqadha salat dhuhur kepada orang murtad ketika kembali masuk kepada Islam. Maka wajib selama mereka murtad kemudian ada hidayah kembali kepada Islam kembali, maka wajib diqadha, tapi qadanya dhuhran, pajak diha dhuhran. Jadi syarat wajibnya salat pertama Islam, tidak wajib salat atas orang kafir asli dan wajib salat atas orang murtad ketika kembali masuk kepada agama Islam, maka fayak diha dhuhran, maka mengqadha dengan salat dhuhur. Terus yang kedua syarat wajibnya sholat adalah al-bulugu balik. Maka pada tajibu
jum'ah ala sobiyin, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jum'ah atas anak kecil. Tetapi ketika melaksanakan sholat itu sah sholatnya ketika sudah tamyiz, ketika sudah mumayyiz. Mahwal mumayyiz bi ansara yaqulu wahda wa yaqulu wahda wa yashrabu wahda wa yastanji wahda. Itu tamyiz. Tidak wajib sholat ketika sholat sah, ketika sudah tidak wajib melaksanakan Jum'ah, tapi sah ketika melaksanakan Jum'ah ketika sudah tamyiz. Berarti masa balik belum datang. Tapi ketika tamyiz sholat itu sah. Sholatnya sah ketika sudah tamyiz. Kemudian orang tua ada hak memerintahkan kepada anaknya ketika umur 7 tahun itu untuk sholat. Ketika umur 10 tahun diperintahkan wajib sholat. Ketika tidak mau maka fadribu, dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Itu belum balik karena belum nyampe pada usia balik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, muru asobiyah bis sholah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asyra sinin fadribuha 'alaiha wa hikmatu dzalika at-tamrin liyata'awwada biha 'alal ibadah. Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, mau idoh kepada kita umatnya, muru asobiyah, perintahkanlah anak-anak kecilmu dengan melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Dan ketika umur 10 tahun tidak mau menjalankan sholat, fadribuha 'alaiha dorban ghairu mubarihin, pukul, sentil, tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Itu belum mencapai balik. Apa hikmah dari seperti itu? Rasul memberi nasihat seperti itu. Hikmatu at-tamrin liyata'awwada bil ibadah. Jadi supaya membiasakan anak itu ditanamkan dari kecil atas ibadah. Ketika mereka sudah biasa menjalankan ibadah, itu ketika sudah besar kesananya, fala yatrukuha, tidak akan meninggalkan ibadah. Orang contoh, kebiasaan orang dibiasakan dilutik. Ya, umpama dari kecil kita anak dibiasakan mau ke kamar mandi, yang pertama yang dilangkahkan kakak dulu, kita ajarkan, dibiasakan. Keluar dari kamar mandi apa yang didahulukan. Kemudian ketika tidur kita suruh wudu, sikat gigi, kemudian baca bismillah 21 kali, walak bina sekali, kulhu sekali. Itu dibiasakan. Terus, nah ketika biasa itu anak tidak akan meninggalkan karena kebiasaan tersebut. Jadi elatnya liyata'awwada biha 'alal ibadah, supaya anak tersebut membiasakan kepada ibadah. Ketika sudah biasa fala yatrukuha. Contoh orang, ketika naon kira-kira kebiasaan orang, tahajud, duha, kiai, tidak lepas baca Al-Qur'an, tidak lepas pada sholawat, itu tidak akan tinggal ketika sudah biasa. Sehingga orang tu parugu naon, ya Allah paru sing amat ini, oh untuk sholat duha, masya Allah, masya Allah, itu kebiasaan. Jadi hikmahnya itu adalah at-tamrin liyata'awwada 'alal ibadah. Jadi supaya membiasakan atas ibadah. Ketika sudah biasa maka tidak akan meninggalkan ibadah. Terus yang ketiga syaratnya jumlah adalah berakal. Fala tajibul jum'ah ala majnunin, maka tidak sah jum'ah atas orang yang gila. Kemudian ketika sholat pun tidak sah sholatnya. Jadi al-aqlu berakal, fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib jum'ah atas orang yang gila. Dan ketika sholat pun mereka tidak sah sholat jum'ahnya karena tidak berakal. Kemudian wal huriyatu, yang keempat syarat wajibnya Jum'ah adalah huriyah, merdeka. Jadi fala tajibu ala raqiqin, maka tidak wajib Jum'ah atas abid, walaupun abid mubahad atau abid mukatab, tapi sah jika melaksanakan Jum'ah. Abid tidak tertaklif melaksanakan Jum'ah, tetapi ketika melaksanakan Jum'ah mereka itu sah Jum'ahnya. Ya. Baik abid mubahad atau mukatab maka sah jika melaksanakan sholat Jum'ah seorang abid. Terus wa dzukuriyah, syarat sahnya Jum'ah yang kelima adalah dzukuriyah, laki-laki. Malah tajibul Jum'ah ala unsa, maka tidak wajib melaksanakan Jum'ah atas al unsa, perempuan. Bahkan ditambah lagi tidak wajib Jum'ah ala hunsa. Hunsa, jadi hunsana jika lain unsa di urangnya. Ya aya kanjutan doang jeung barang. Ieu mah hunsana parabotna dua, hiji parabot laki, kedua parabot awewe, lamun dina paroid itu disebutna husam hunsul. Jadi tidak wajib salat Jumat atas perempuan dan tidak wajib salat Jumat atas unsa, tapi ketika melaksanakan maka sah salatna. Wa tasihu minha, sah salatna dari orang perempuan atau unsa ketika melaksanakan Jumat, tapi tidak wajib Jumat.
Wasihah, kemudian syarat wajibnya Jumat yaitu sihah, sehat. Bala tajibul Jum'ah ala maridin, maka tidak wajib Jum'ah atas orang yang sakit, tapi sakit yang sangat beratnya sehingga jika harus menghadiri sholat Jumat itu tidak bisa. Sebagaimana beratnya berjalan saat turunnya hujan. Maka ketika sakit maka tidak wajib Jum'ah. Ya. Terus wal istitonatu, syarat wajibnya Jum'ah yang terakhir, yang ketujuh adalah istitonatu, bertempat tinggal atau penduduk asli. Pada tajibul Jum'ah ala musafirin, maka tidak wajib melaksanakan Jum'ah ala musafirin atas orang musafir. Jadi ada mukim, ada mustautin. Definisi atau dobit mukim adalah huwa alladhi nawa al-iqamah fi baladin arba'ata ayamin fa aktsara ghairu yaumid dukhuli wal khuruji wa fi niyati arruju ila watanihi walau ba'da zamanin tawilin. Dobit mukim, definisi mukim, batasan mukim adalah orang yang niat menetap sementara di suatu daerah arba'ata ayamin, itu selama 4 hari, faksaro atau lebih, tanpa menghitung hari saat datang dan keluar, dan mempunyai niat akan kembali ke tanah kelahirannya meskipun setelah waktu yang cukup lama, itu disebutnya mukim. Ada definisi mustatinin atau dobitul mustatinin. Mahwal dobitul mustatinin alladzi la yad'anu ay la yusafiru saifan wala sitan ila lihajatin fatajibul Jum'ah ala mukim wal mustatin. Jadi batasan yaitu mustatin adalah orang yang menetap di suatu daerah dan tidak punya niat pergi dalam tempat tersebut, baik itu di waktu musim kemarau, musim hujan, atau di musim dingin kecuali ada hajat. Itu mustatin. Mukim dan mustatin maka wajib Jum'ah. Terus wasara itu sihati fi'liha salah satun. Adapun syarat-syarat sahnya melaksanakan atau mengerjakan sholat Jumat salah satu itu ada 3. Al-awal darul iqamah. Pertama adalah darul iqamah. Darul iqamah itu adalah tempat tinggal. Darul iqamah alladhi yastatinuha al-adul mujamiuna, yaitu tempat tinggal yang dihuni oleh sejumlah orang yang melakukan sholat Jumat. Al-adadul mujamiuna, oleh seluruh bilangan orang yang melakukan sholat Jumat. Itu syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Sawaun fidalika al-muduna wal qura, baik tempat mukimnah, tempat tinggal itu adalah al-mudunu, kota, atau tempat tinggalnya adalah kampung-kampung, allati tudahudawananan, kampung yang dijadikan tempat tinggal yang tetap, allati tudahudu, yang dijadikan watonan rumah atau tempat tinggal yang tetap. Itu adalah iqamah. Maka syarat wajibnya sholat Jumat adalah darul iqamah. Wa abaral musonib memberikan ibarat, musonib mengungkapkan andalika dari iqamah. Dari darul iqamah, tentang masalah iqamah adalah mengungkapkan musonib biqauli, dengan ucapan musonib bahwa darul iqamah adalah antakunal baladu misron, yaitu negeri atau tempat tinggalnya adalah misron, baik itu kota atau kampung. Wasani, adapun syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat yang kedua, ayakunal adadu fi jamatil Jum'ah, bilangan di dalam melaksanakan jamaah sholat Jumat arba'ina rajulan, 40 laki-laki, min ahlil Jum'ati, dari ahli Jumat. Wahum, dan ahli Jum'ah adalah al-mukallafuna ad-dukuru al-ahraru al-mustatinuna. Ahli Jum'ah adalah al-mukallafun, mukallafun baligun hakilun, orang yang balik dan orang yang belakang, yang tertaktib oleh hukum. Ad-dukuru yaitu laki-laki, al-ahraru kemudian merdeka, al-mustawatinuna yang bertempat tinggal tetap atau penduduk asli situ, itu al-mustawatinun. Bihaisu layat anuna amma istatanuhu syitaan wala syaipan ila hajatan. Bihaisu, sekira-kira ahli Jumat tersebut tidak berpindah-pindah amma dari tempat tinggalnya,
Jadi tetap tidak pindah-pindah ama istawatanu dari tempat tinggalnya. Jadi maksudnya adalah anu teu berpindah-pindah tengalih dina tempat tinggal di situ. Istiqomah menjadi ahlu penuh situ. Sitaan baik di musim hujan atau wala sepan atau di musim kemarau. Illa lihajatin, kecuali ada hajat kebutuhan baru keluar. Itu namanya mustatin. Wasalisu, adapun syarat Jumat yang ketiga, ayakunal waktu bakian. Waktu sholat iya bagian tetap cukup dipakai sholat Jumat, kemudian cukup dipakai khutbah 2 Jumat. Wahwa waktu duhur, yaitu waktu yang tetap adalah waktu dohor. Maka payustaratu antakal Jumat kullaha fil wakti, maka disyaratkan antakal Jumat terjadi sholat Jumat itu adalah kulluha semuanya seluruhnya fil wakti, yaitu di dalam waktu dohor. Falau doka waktu duhri anha bi alam yabqa minhu ma la yasawa alladhi labuda minhu fiha min khutbati warqati sulyat duhron. Falau doka waktu duhri, ya, maka ibarat langsung bayar. Falau waktu duhri, ya, seandainya waktu sholat duhur ia sempit mepet waktuna, upama geus jam 2 lewat 40 menit, sedangkan asar jam 3, jadi setik dia waktuna mepet. Falau doka waktu dohru, jika seandainya waktu dohor itu mepet, bi alam yabqa minhu ma yasauha, teu aya anu tersisa dina waktu dohor ieu waktunya anu teu bisa dipakai ngalasan salat Jumat. Jadi cak urang teh mah waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan bagian-bagian wajib di dalam salat Jumat. Teu aya waktuna. Maka baik mana min khutbataya, taya waktu baik khutbahna taya waktu bakana. Kemudian salat 2 rakaat pun taya, maka suliat duhron, maka lakukanlah salat dohor ketika waktu mepet, ya, maka tidak bisa untuk pakai khutbah 2 Jumat, salat 2 rakaat Jumat, maka suliat duhron, maka lakukanlah salat dohor. Pain horojal waktu, maka jika waktu sholat duhur itu keluar, au adimatu surut, atau tidak ada salah-salah sholat Jumat, jami waktu duhri tidak ada keluar seluruh waktu duhur, yakinan baik secara yakin yaitu 100%, atau donan atau secara donan sangkaan anu pasti 75%. Wahum piha, sedangkan para jamaah ahli Jumat itu di dalam sholat Jumat atau di tengah-tengah melaksanakan sholat Jumat, tapi waktunya geus keluar, maka sholat duhron, maka lakukanlah sholat dohor. Binaan ala mapuila, meneruskan alama karena suatu perkara anu digawe minhatin sholat Jumat, upama geus menang 2 rakaat, maka tambahan di 2 rakaat. Binaan ala mapuila minha. Wafatatil Jumat, kemudian sholat Jumat itu non dianggap keluar, bahasa Jawa forot, atau tidak ada keluar sholat Jumat. Wafatatil Jumat, dan dianggap keluar sholat Jumat. Ala sahihi al Jumat, wafatil Jumat. Sawaun adraku minha rakaatan, sawaun sama saja, baik telah melakukan 1 rakaat amla atau tidak, gitu. Walau syaka fi hurji waqtiha wahum biha atimuha jum'atan ala sahih. Walau syaka, jika ragu, ahli Jumat ieu ragu fi hurji waqtiha, yang diragukan adalah keluar waktuna Jumat. Apa ya waktu Jumat masih aya apa henteu. Jadi ragu di dalam keluar tu Jumat apa skala apa henteu itu. Wahum biha, sedangkan ahli Jumat itu via di dalam melaksanakan salat Jumat, tapi nyana ragu di dalam melaksanakan sholat Jumat, di dalam keluaran waktu Jumat. Jadi yang diragukan adalah pihurji waktunya di dalam keluar waktunya sholat Jumat. Wahum biha, dan ahli Jumat itu ada di dalam sholat Jumat. Maka atimuha Jumatan, maka sampurnakan bae sholat Jumat ala sohi, atas kalau sohe. Karena asalna oge li'annal asla baku, karena asalna oge tetap masih aikenah waktu sholat Jumat. Maka kasbun kana qaidah al yakin la yazulu, atau al yakin la yujalu bisyak. Ala sahih menurut kaul yang sahih, wa faraiduha wallahu alam bisawab. Hadi mohon maaf para jamaah kiai ustad, ajengan, tokoh masyarakat, mohon maaf ketika ada kesalahan dari pembacaan dan
surah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Sunda dari bahasa Arab ke bahasa Sunda. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.